gini bro, oh, sudah keluar darah. Jadi tak gini, masuk gini mas. Ini kan gini, tangannya saya itu masuk sini. Ini dijat gini, shred. Darahnya pun muncrat gini. Saat kesana lagi hidup lagi man. Setelah mati urip. Tak duduk gini, tak diceling dulu, depannya pocong lagi mas. Ini nyata ini mas, yakin. Hanya lagi diketawain wujudnya aja sudah lahir. Itu belum wujudnya loh mas, bagiannya suara. Hai, Om Dan di sini. Oh iya, Om Dan ingetin lagi nih buat kalian semua. Kalau di Om Dan Story sekarang punya 2 sesi acara yang akan tayang setiap malam Jumat. Yang pertama ada HOTI, Horror Story, di mana Om Dan akan membacakan cerita horor buat kalian semua. Dan yang kedua ada Chemistry, Kejadian Misteri, di mana Chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Bang Awe. Dan malam ini adalah saatnya kita untuk Chemistry, Kejadian Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chemistry. Bersama saya Awi. Hari ini bersama saya sudah ada narasumber yang akan menceritakan kejadian-kejadian misteri yang dialami langsung, nyata, tanpa rekayasa. Bukan begitu nih tadi. Wah, Ratman. Siap. Tadi rombongan sama Pak Ratman. Monggo Pak Ratman untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratman, asli dari Jampusari, Kertat, Wonosobo. Oke, Pak Suratman ini pernah mengalami kejadian-kejadian misteri yang dulu Pak Suratman alami sendiri ya, Pak Suratman? Ya, ini siap nyata ini. Nyata. Yang saya alami, yang saya hadapi. Ya. Tidak mau nambah-nambahi, tidak mau akan saya mungkin bisa kurang karena udah lama. Oh ya. Lupa. Kalau udah tua saya. Kejadian berapa tahun yang lalu berarti Pak Ratman? Itu kejadian tahun berarti 2009, 2010, 2011, berarti 3 tahun. Pak Ratman, silakan cerita sedikit saja kisi-kisi yang akan nanti dengan ceritakan. Monggo, Waktu itu pas saya piket membantu keamanan di pasar, itu kan pas sudah kondusif aman, merasa nyaman karena ada wakilannya. Dengan seandainya ada permasalahan lagi pun kami bisa dipanggil atau merapat. Akhirnya pas pilkada itu kan, cara singkatnya pas pilkada, akhirnya saya tarik di kabupaten. Di situ jadi satgas, komando satgas. Pas pilkada akhirnya jadilah bupati. Nah di situ akhirnya ditugaskan akhirnya sebenarnya saya suruh milih karena pengondisian, masa bahasane humore gegeng nari karcis ndak pantas. Nah, sempat seperti itu pengondisiannya dulu. Ada yang sekarang jadi PNS, penjaga karcis. Saya diejekin sama teman, masa sampai nari karcis ndak pantas. Akhirnya saya dijaga di rumah sakit karena ada pembangunan, renovasi, perlu pembenahan, perlu pelebaran. Nah disitulah jerih pahitnya kalau siang malam itu benturan dengan preman. Yang kedua beratnya lagi benturan sama setan kemarin. Itu yang menggoda, yang mengganggu. Ya senangnya yang menggoda, yang mengganggu, ya humor, ya membantu.
maksudnya membantu badan saya karena yang lainnya tidak mampu kan, akhirnya ada yang ikut. Siap Pak Arman. Nanti kita lanjutkan lebih detailnya lagi. Siap. Untuk kalian yang punya cerita-cerita misteri, kejadian-kejadian misteri yang kalian alami sendiri dan ingin berbagi di Chemistry, ingin menjadi narasumber di Chemistry, silakan DM ke Instagram di bawah ini. Oke, langsung saja kita mulai Chemistry, kejadian misteri. Let's play. Saya di terminal itu sekitar tahun 2000, berarti 2005, 2007, 2008. Warga itu kan resah lah pertamanya. Resah di antara preman-preman, di situ ada copet, ada kutil. Nah, di situ antara pemuda dan teman masyarakat, misalnya door to door, coba untuk mengamankan di pasar masyarakat. Nah, di situ memang rusuh sekali kutil dan copet ini. Ada yang istilahnya mental dibacok, mental dipukul, tidak apa-apa. Sakti ini. Jadi saya hadapi, memang melawan itu enggak. Sebenarnya itu kutil dan copet itu sebenarnya bukan orang sini, orang jauh. Kutil ini kebanyakan ganti perempuan, Mas. Kutil ini copet malah terampil yang perempuan, bawa anak kecil, bawa rombongan. Kalau kutil itu, Mas, copet ini rombongan biasanya. Misalkan gini, pas kliwon kan rame, kalau ada orang humor mau nyopet itu yang depan ngumori, yang belakang ngambil. Itu triknya kutil copet seperti itu, Mas. Perempuan malah ini kan biasanya rampe-rampe kan spontan, umuran sekian gini kan, mesti kan refleks, ngapain kamu, wah kan di depannya tapi di belakang operasi. Itu seperti itu sebenarnya. Nek kote semua itu rombong, kalau sendiri tidak bisa. Ada yang nahan, ada yang jaga sini, ada yang mengambil sendiri. Setelah istilahnya diinterogasi lah ya, pas kecekel, pas kepegang itu orang berapa aja perempuan semua. Ini dari pasar unik sekali, Mas, di pasar itu. Apalagi kutil ini tidak hanya ngutil dompet atau apa, bahkan sayuran entah itu beras, pokoknya sembako lah. Kalau sembako triknya sama juga seperti itu. Kalau meletakkan sembarangan, ini pasti diambil. Kalau gampang itu, misalkan ketahuan, oh berarti ini salah ngambil. Cuman kayak gitu, sepele banget kalau ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan ya diam dengan santainya, kayak punya sendiri gitu loh. Apalagi ini di jualan itu kan ada mejanya kayak gini. Wah, itu kerjasama yang Putin pol seneng itu. Main depan buat belakang, les seperti itu. Setelah kutil sama copet itu istilahnya berkurang, akhirnya di sini kan ada pasar hewan. Itu kan tahun dulu masalah judi itu kayaknya kan masih aman-aman saja lah dulu. Istilahnya bagian wilayah, khususnya Kulon Pasar ini kejatah Kliwon. Kalau yang lor pasar ini jatah Paing. Nah, adanya judi ini Paing Kliwon itu terjadi, ini kisah nyata ini, terjadi nyawang, ada nyawang melayang itu
Saya pas waktu kami di situ mengalami itu Mas. Nah, di antara Kulon Pasar ini pingin nicipi paing. Kalau sebaliknya yang Kulon Pasar ini juga pingin nicipi kliwonnya. Nah, di situ antara judinya ini dulu rolet sama bado itu. Nah itu terjadi kegeseran ini gara-gara minuman itu dulu akhirnya tidak terkontrol. Akhirnya di situ sebelum masuk itu aja, kalau ada orang masuk saya gegapi man, bawa senjata enggak, satu persatu. Masuk lakukan saya nggak bawa senjata aman, bawa senjata aman. Nah, di situ terjadi kegeseran gara-gara minuman itu, akhirnya berkelahi di situ. Dilalah di situ ada orang membawa sajam. Nah, terjadilah pacok-pacokan di situ. Akhirnya yang dipacok itu saya kan bingung sebagai di situ saya segap gini bro. Sudah keluar darah. Saya tuh hitap gini, masuk gini mas. Ini kan gini, tangannya saya tuh masuk sini, ini dijab gini, shred. Darahnya pun mencongkot gini. Nah, akhirnya tak sikap saya bawa ke rumah sakit. Saya mandi darah, saya minta bantuan orang satu aja tidak berani. Itu sakit tajamnya senjatanya, sudah itu. Akhirnya saya bawa, pokoknya saya mandi darah, pokoknya pas baru-barunya hijat kuning, pas hijat itu. Pas saya bawa ke situ, baru rumah sakit, tertidur saya di sini kan, wah mengalir sampai ke burita ya mas. Aduh, wah ini gimana? Akhirnya masuk rumah sakit. Saya gotong, meja itu kan, masuk. Lagi berapa menit, dokternya sudah bilang, sudah meninggal. Nah, di situ akhirnya warga dengan warga, yang biasalah, namanya pembelaan tetap ada kan. Ada di situ, saya sampai dengan hukum, ya mungkin yang pelakunya itu yang tertangkap, ya saya aman, tidak jadikan saksi atau apa, hanya mengamankan saja kan. Itu kami berusaha semaksimal mungkin yang keamanan kan tetap harus waspada terus ya. Nah, kalau terjadi bantu jadi saksi atau apa itu enggak. Ini waktu dulu pasti terminal. Akhirnya di situ kondusif, aman. Akhirnya sama teman saya ditarik, ada pilkada pilihan bupati, pokoknya di kota itulah, di kota. Akhirnya saya di sini ditarik jadi satgas, itu diklat atau apa. Akhirnya saya jadi komando satgas untuk memimpin orang buat itu. Nah, dalam rencana akhirnya bupati ini jadi di situ sudah ada informasi pembedahan rumah sakit yang sudah tua, mungkin mau dibangun, mau dilebarkan atau apa. Tapi di situ ada preman juga di situ yang mengganggu bisa sampai yang pertama malaki itu malapi uang. Kalau sudah berjalan itu saya masuk situ pokoknya sudah amburadul ya. Pokoknya ngambil itu entah siang, entah malam. Nah, karena dibongkar, dia benar aja itu malah dia ada keramik, ada semen, besi. Tenaganya itu dimintai 50.000 per orang. Itu tiap minggunya Mas. Berapa tenaga dia ya semua tenaga di situ, dan ada yang berani sebelum jenengan
jadi satpam. Ini dulu sebelum saya masuk ke situ sudah rawan sekali di. Terus dengan dimintai tolong. Akhirnya gini, saya minta tolong situ dirapatkan, akhirnya keamanan security situ jadi per wilayah, mengambil per wilayah 2 orang, jadi 8 orang masuk di keamanan di situ. Iya. Nah, perkenalan pertama di situ langsung saya dikasih rekomendasi sudah situ sama PT, terus akhirnya MOU per bulannya sekian, jelas akhirnya bikin 2 shift. 2 shift, berarti 4 orang pada 4 orang ya, yang siang selang, malam 4 orang. Itu memang faktanya nyucur itu bukannya hanya malam, siang pun bisa. banyak orang padahal. Banyak orang, enggak istilahnya kayak punya sendiri aja ngambil bawa. Tidak ada yang berani. Enggak ada yang berani situ. Apalagi itu misalkan mengambil itu jangan melihat aja salah. Melihat aja, melihat. Ngapain kamu? Jangan mototin. Ya. Melihat aja salah, apalagi negur. Terus nggak berani. Enggak berani. Di situ aja. Premannya banyak berarti. Premannya Kalau itu lah. Coba ya, kalau banyak banyak tenaganya harusnya kan. iya, Banyak yang bekerja nih buat. banyak yang bekerja daripada premannya. Nah, soalnya mesti bawa saat jam marit kan, mesti dibawa. Karena banyak orang itu, tapi kalau premannya nekat bawa senjata tajam takut aja. Iya, mesti takut. Akhirnya kami satu persatu, istilahnya saya hadapi. Tapi jawabannya tetap tidak enak hati. Saya peringatkan, tolong jangan diulang. Ini soalnya untuk kerja, untuk bawa rumah sakit, saya bilang, tetap bicara itu memang tidak mengenakan. Akhirnya saya cari, terus barang-barang itu saya ambil, saya paksa, tetap melawan. Akhirnya di situ berkelahi. Saya lawan. Jadi saya pertama, bulan pertama. Bulan, karena kami sering merantau ke sana lah, jadi mental itu sudah kuat ya, kuat karena sudah terpilih di situ ya, artinya adaptasi pelan dulu. Oh ini saya kaget lama, semakin lama ngelonjak terus. Berapa hari semenjak jalan kerja di Banyak berapa hari itu juga langsung sudah. iya, roda pertama malam kita ke situ lagi, mabuk lagi terus saja seperti itu mas, sampai kan tahapan itu ya 3 tahun, tahap sing utara, terus tengah, terus mentok kamar mayat. Nah yang di misteri itu yang kamar mayat itu, tapi tak cerita premannya dulu ya. Nah setelah itu ngambil semen, ditaruh di mobil mas, bukannya langsung dibawa, taruh di mobil, dibawa pulang. Saya sampai, saya kejar, berkelahi di jalan. Di situ di jalan berkelahi, langsung saya ambil alih lagi. Saya panggil teman, bahwa bisa orang 7 orang dia. Itu tak saya layani terus. Jangan berapa orang berarti? Saya paling 2 orang, 4 orang, yang 2 takut. Ya memang di situ kami sudah baik, sudah baik, sudah mengingatkan. Nanti kamu catat saya atur, tapi tetap yang orang mabuk seperti itu. Kita harus sabar menghadapi elemen tersebut kan. Nah, setelah menjelang itu terus berganti setiap tahun seperti itu terus mas. Sampai tangan ini, sing sini, tetap saya lawan terus itu kan. Nah, di situ akhirnya ada yang halus preman ini, sampai sempat nantang mabuk. Saya belum pernah mabuk, kan mabuk ya saya nyambi. Seperti apa sih orang mabuk kan gitu. Akhirnya sholat apa itu tidak hentikan dulu mas untuk melayani preman itu kan. Tapi sebelum saya layani sana ngecan,
2 hari atau 3 hari saya sini ya nonton mabuk. Saya kan suka, kalau malam kan suka sering makan nasi goreng. Di situ saya mendengar orang mabuk. Nah, ya saya mendengar dengan tidak sengaja mendengar nek mabuk, jangan makan nasi goreng dulu, minyaknya yang banyak. Nah, itu tak dikopi dengan saya mas, tak dikopi apa iya. Nah, akhirnya saya coba. Wah, besok saya ada tantangan mau minum ini sing diminum apa nih saya tidak paham kan pak. Yang penting persiapan aja. Saya nasi goreng minyaknya yang banyak. Benar. Setelah itu malam pesen nasi goreng tapi minyak yang banyak. Wah mesti gak mabuk. Pak nasi goreng udah apa? Ada saya buatkan minyak goreng yang banyak. Akhirnya tantangan itu datang ke rumah sakit. Bukannya di luar itu sudah bawa mas. Nah itu minuman apa itu ya? Botol gepeng itu mas. Gepeng ada 10. Namanya apa sih? Itu namanya apa itu? Wah, akhirnya saya dites langsung satu gelas penuh. Wah, ini itu awal perkenalan yang pertama. 1 gelas penuh mas. Saya tenggak. Mulai kaget saya tenggak langsung tuh. Kaget mas. Berarti dia sudah hebat ya. Bukannya hebat. Dia suruh minum. Coba jenengan. Wah saya harus separuh dulu loh. Ini kok aneh kok separuh. Ini nyata ini mas. Biasanya yang lainnya kan tonggong. Saya cuma tanyang berdua. 10 itu mas. Ya kurang lebih 2 jaman. 2 jaman gak habis mas. Dia tumbar. Saya enggak apa-apa. Iya tapi saya mau hanya yang wah berat ya. Nah disitulah akhirnya disegani saya. Akhirnya kalau mau minta jatah apa tinggal ngomong. Nah akhirnya mandor-mandor ini saya tembusi. Akhirnya palak-palakan pencurian berkurang. Hasilnya korban minum di situ bukan yang untuk jagoan itu tidak. Karena terdorong oleh nasi goreng minyaknya banyak. Jadi minumnya kuat. Nah setelah itu dia rondo beliau sudah tidak berani nantang mas. Di depan preman-preman itu ya ada yang kasar, ada yang halus, ya saya hadapi semua. Ya akhirnya turun minta jatah rokok apa ya, saya minta mandor-mandor ya rokok aja. Nah itu berikut beliau seperti itu. Akhirnya pas mencuri itu kan lewat kamar mayat itu. Pas pembongkaran sebelum lewat kamar mayat itu kan ada kursi roda, ada kursi meja yang buat untuk pasien itu loh mas apa? Yang ada rodanya. Ya kasur ya. Yang jalan itu bukan anak pasien. Ya. Dia beli malamnya itu digoda sama itu. Di lokasinya kan yang pojok ini kamar mayat. Terus kan 3 tahap ya. Yang tahap utara ini 1 tahun, yang tengah juga 1 tahun, yang sebelah kamar ini juga 1 tahun. Nah, horornya di situ mungkin gudangnya karena ada tempat kursi roda, terus tempat meja itu kan dibongkar. Nah, di situ malam mesti mengganggu itu mas. Pas saya piket malam itu di ruangan yang setelah dibongkar itu kan jam berapa itu hari apa saya lupa itu mas. Pokoknya di situ tuh hampir tiap malam itu misteri itu mesti saya masih karena sekarang udah lepas merinding mas. Dulu nggak merinding nggak apa. Itu pas nang ruangan apa sih ya? Pokoknya sebelah apoteker apa itu ya di situ. Saya kira itu teman saya yang humorin.
Biasanya kan, wah ini paramen kerjain aja, coba ngetes, biasanya seperti itu. Saya dites sehingga apapun enggak takut, mau sendiri aja enggak takut, pokoknya dites kan. Nah, di situ kok kursi roda itu kan banyak karena ditata. Kursi roda satu kok maju mundur dari kejauhan, Mas. Saya deketi tetap maju mundur terus. Akhirnya saya duduk di sebelah kursi roda itu. Saya duduk berjejeran sama yang kursi gerak itu. Nah, Pak pojoknya enggak apa? Sepatunya kan ada sepatu, Mas. Itu sepatu yang buat naruh kaki, yang ada stepnya segini. Iya. Yang buat nahan kaki itu. Itu saya duduk, kakinya bisa senggol-senggol gini, Mas. Saya duduk di sebelahnya, senggol-senggol gini kakinya. Itu nyata nih, Mas. Saya berhitung gini. Sama. Kok nggak usah humor. Oh, kalau berada humor, bersosial nih. Jangan gitu terus sebelum masukkan itu, Mas. Nah, setelah diutil-util gini, udah diam aja kalau berani muncul. Kan saya tantang kayak gitu terus. Akhirnya dia berhenti gerak. Terus akhirnya saya keliling lagi. Saya tengok lagi, maju mundur lagi, Pak. Hanya kursi satu itu tok, yang lainnya diam. Di situ ada kursi roda, ada 10. Tapi cuma satu itu yang memang mungkin tua atau apa itu ya. Nah, saya happy, tak biarkan aja lah. Situlah buat mainan. Orang itu mau capek, sudah saya pindah. Itu sudah baru aja saya pindah, main lagi, tak biarkan aja. Udah, itu puasin aja untuk main-main. Saya keliling muter. Baru berapa langkah, itu yang meja itu apa, Mas? Yang ada rodanya itu, yang buat bawa pasien, ya kasur gua gerak ibu. Nah, kenceng bu. Maka saya lari. Intinya apa, pemain lagi apa enggak, saya berhenti, saya puteri, mungkin ada tali senar atau apa. Ini enggak ada apa-apa, enggak ada yang ngerjain. Ini nyata ini, Mas Yaki. Udahlah, kalau main-main tuh jangan kuyon istilahnya kemudian sama yang jaga sini. Tolonglah, istilahnya udah kami benahi, ini berantakan lagi. Saya benahi lagi, Mas. Saya tali itu, Mas. Saya tali. Tidak, di situ ada tali yang buat naliin bus itu. Saya tali sama tiang. Udah berhenti tiang, saya jalan lagi. Talinya bisa lepas, 9% enggak. Itu gerak lagi, Mas, mari lagi. Akhirnya saya manggil teman saya kan. Loh, kamu tajak. Istilahnya, uji kali. Saya nggak bilang gitu, udah percaya, ayo. Udah berani, saya sering digoda di situ. Nggak tahu tuh setannya itu, setan apa juga. Saya aja, saya ke pos untuk melihat aja, melihat. Wah, saya ke situ, saya tali itu udah lepas lagi tali. Memang kursi roda dengan meja yang untuk mengantar pasien itu, cuman 2 itu yang pusing terus itu. Kursi roda sama meja yang ada rodanya itu, Mas. Yang buat pasien itu ada apa itu? Ada impulsnya itu. Nah, ke utara, selatan, main-main terus. Saya juga tidak takut atau apa itu, enggak. Saya keliling lagi, saya lihat kejauhannya. Itu muter-muter sendiri terus. Ini meja ini kayak gini terus, Mas. Nah, setelah itu udah lah ya, mau minta apa nanti saya kasih. Mau minta apa? Saya mau menyan atau Bang Bore, saya bilang kayak gitu, baru diem. Terus
sing masalah kursi itu kan yang gudang sebelah, yang horornya lagi di pas kameramannya itu yang lebih ngeri lagi. Pocong dan kuntilanak itu tetap ada, itu nyata. Setelah gudang yang sebelah ini, nah di situ bener-bener wujud pocong. Itu jual nyata, saya tak gini-gini kan bu, guyonan apa mayat hidup apa gimana, tak digini-gini kan tetap pocong. Nah itu saya agak rada malu, saya hindari, bukan tak dekati itu udah tak diucap-ucap gini udah hilang kan, berarti saya tak tepat. Nah akhirnya saya hindari, itu pokoknya di ruangan sebuah bongkaran, di situ ada ruang jalan, karena diri berdiri pocong. Ya mungkin sing dolanan kursi atau apa mungkin itu ya, yang budil-budil kakinya saya itu mungkin mat. Ya pas setelah pocong itu, akhirnya saya muter lagi, saya abaikan itu mas, biarkan aja. Yang penting udah enggak saya bilang itu mat. Yang penting saya jaga ini jangan sampai ada preman masuk lagi mungkin dengan saya gitu. Akhirnya saya muter lagi, ngentri gini kok sentre mati. Ya apa meneh. Saya sempat ngomong gitu, ini apa lagi? Setelah baca lagi hidup lagi man. Setelah mati urip. Tak ditutup gini, tak diceling dulu, depannya pocong lagi mas. Ini nyata nih mas, yakin. Yang ini omongan dengan saya itu mungkin. Nah itu di situ tak letakkan, pocongnya berdiri, saya duduk gini. Yang saya ubah jenengan bahasa Jawa. Jenengan mau pindah di sini, misalnya secara istilahnya bahasa Indonesia ya, intinya kamu mau pindah di sini, mau minta apa? Itu di depan saya teman, sana pocongnya, saya duduk di sini. Kalau kamu istilahnya mau pindah, jenengan mau minta apa istilahnya bahasa Indonesianya? Kalau istilahnya Jawa kan, jenengan ajeng pindah teng putih ajeng nyuwun nopo. Nah jenengan kalau mau pindah, mau minta apa? Nanti kalau bisa saya bantu, atau surat apa kami bantu, biar hidup ini jenengan itu nyaman, enak. Mas saya cuma ngene mas, ngomong tok ini, di sini mungkin seperti itu, gini tok. Saya juga tidak takut waktu itu mas. Intinya mungkin kalau bisa ngomong mungkin saya jangan diganggu atau bagaimana, mungkin mau pindah. Saya ngomongnya seperti itu. Kalau kamu mau pindah, syaratnya apa? Ini saya niatnya saya di sini kan kerja, tidak akan mengganggu. Saya kan gitu. Pokoknya jawabnya ini giltok sama udah kayak gitu. Saya nyenter ini ingin adaptasi. Ini setelah roda terus pocong itu ya mas. Nah, akhirnya ya udah kalau seperti itu saya tak kerja lagi. Karena akhirnya saya berdiri, dia juga hilang. Terus saya muter, ketemu lagi mas. Astagfirullahaladzim. Ini setan apa mau pergi atau gimana, itu pocong lagi, bener-bener pocong, tapi bukan bersih tapi sudah kotor. Jadi ada potongan gini yang pokoknya sudah rusak, sini sudah apa kayak kotor itulah.
Itu juga istilahnya mungkin mau ngomong mau apa, saya juga bingung itu mas. Akhirnya saya duduki lagi, sebenarnya itu kamu mau apa? Saya tanya kamu mau apa mau pindah atau mau apa, biar jelas kami nanti mapili dari teman-teman. Saya bilang gitu, istilah saya Jawa, bahasa Indonesianya ya cuman gini-gini sama gini-gini tok pun seperti itu. Dari seperti saya lanjutkan kerja lagi. Ini saya kerja lagi mas, itu hilang sendiri lagi. Gak gue cuma kayak gitu. Nah, setelah itu saya ngomong ke pos penjaga barengan saya itu. Sampai percaya orang tapi yang kita potong kan. Nggak benar jenengan ya saya dulu kami. Orang tidak berani pak. Teman saya itu tidak berani. Wah, saya lupa Prabowo tidak berani pak. Tidak berani. Ya sekali-sekali sama saya biar tahu itu potong jahat atau enggak, kan saya bilang itu. Nah, saya ngajak ya yang satu menteri, yang satu mas. Bocor ngomong, beda seperti apa coba? Ya yuk. Akhirnya orang 3 di situ. Orang 3 udur-uduran, sing kemudian udah akhirnya saya lebih cepat. Yang pemberani itu di belakang saya, apa sih? Nah di sini ngikut, baru melangkah, lihat kursi jalan, terus langsung, itu teman saya langsung teriak tinggi, setan bener, lari man, lagi lihat kursi jalan, lagi maju gini, terus ketakutan, apalagi mau lihat pocong, ini yang dari zaman, bukannya saya istilahnya sok kemiter, sok kemendel itu bukan. Ini memang fakta di situ. Mungkin ada yang istilahnya mungkin kurang sempurna, menandikan atau bagaimana. Mungkin seperti itu. Istilahnya apa yang sempurna. Akhirnya saya punya pikiran. Beberapa ronde berikutnya saya minta nomor abangan nih mas, cara wongan ini. Terus ronde malam berikutnya saya duduk di situ. Cong muncul meneh nyuwi dikasih apa? Tidak mau muncul. Saya duduk saya sendiri gelap. Cong udah keluar. Saya dikasih apa, istilahnya buat kehidupan saya, itu udah mau keluar, saya minta kayak gitu. Nah di situ tak tunggu sampai 1 jam 2 jam, tetap udah keluar pas. Apa minta nomor berapa? Ya karena hati saya orang mikir ke situ, saya nggak mau, karena saya bukan tukang judi, mungkin saya tahu. Nah, saya dekati mulai situ, jelas tidak mau keluar. Nah, akhirnya saya nyerah. Di situ akhirnya ada preman ganggu lagi, mas. Itu yang dari awal itu kayaknya membantu saya. Karena preman itu selalu ganti orang beda-beda. Pas kebetulan piket bareng sama si IS lah ya, sama IS itu wilayah. Ya, dia kan sebenarnya kan piketnya akan siap terus, belum pernah main. Nah itu akhirnya nggak percaya orang delapan ini kan warna-warni. Itu memang menurutnya betul nggak percaya sama hal-hal kayak itu, nggak percaya mas. Akhirnya takja
takja pas piket, kepingin banget piket dengan saya malam. Akhirnya ketemu Mas, ketemu di situ mulai puter pertama, wah gemucol Mas. Waktu itu tidak pas beliau dintani saya tunggu sampai setengah jam, tidak mau ini mau perkenalan atau bagaimana kan itu. Ya coba tak ganti haluan yang lain yang biasa saya temui kan. Saya pindah situ sampai tunggu setengah jam, tetap tidak mau Mas, tidak mau keluar. Akhirnya tetap penasaran kan, teman saya namanya IS itu penasaran. Ronde berikutnya sip kan pergantian menunggu paling tak 2 malam. Nah 2 malam itu ketemu saya lagi sipnya, penasaran lagi Mas. Nah si Pak Is ini dan ronde keduanya ini sampai 1 titik 2 titik tidak mau. Akhirnya sing ditemui malah pentilanaik. Hanya lagi diketawain urung-urung wujudnya aja sudah lari. Itu belum urung wujudnya lemah, lagi hanya suara. Tadi berdiri temen kamu, wah, cuman kayak gitu aja, lihat suaranya aja wis lari kan, apalagi udah wujud. Nah akhirnya terus untuk berikutnya sudah nggak berani. Si namanya IS itu, tapi tetap penasaran kapan saya mau bisa lihat pocong tersebut. Nah pas waktu penampakan itu dia dibongkar dulu kan pakai alat berat itu kan, alat berat itu rusak teleponnya di ruangan situ kayaknya ndak bisa dibongkar lah istilahnya. Akhirnya begini, komandan saya memang coba itu biar dibantu oleh Pak Ratman. Saya memohon ke situ, saya memohon karena ini mau dirubah atau diapa, kita dengan petunjuk istilahnya biar lancar, biar enak, kalian bisa dibuka itu ruangan itu. Ruangan satu itu kan yang lain gampang, yang satu sulit gitu. Akhirnya bisa, atau itu untungnya apa giginya bego itu patah terus kan secara mistis kan kayak tidak masuk akal kan. Tapi buktinya hanya tak didatengin, lah dudukin istilahnya ya sekitar saya lah, aminnya atau Pak Mandel atau apa, jenis bunga atau kopi atau apa saya siapin, ternyata dimudahkan. Ini nyata itu Mas. Pas pembukaan itu harinya, pas posisi itu kan kena cakar ayam. Cakar ayam itu kan lebarnya hampir 3 meter ya. Situ kan ada cakar ayam sumur, ada cakar ayam kayak kotak itu Mas. Ada yang sumuran, ada yang persegi. Perseginya itu aja 3 meter persegi kan lebar. Hampir untuk 1 kamar kan cakar ayam itu. Nah setelah ronde malamnya itu, setelah bisa kan bertahap, yang ini sebentar sudah, yang sudah, nah yang di kamar mayat ini si paling lebih ngeri dari itu. Nah pas malam apa itu ya, saya tidak ingat. Ada potongan-potongan kayu itu Mas, saya bakar ya bareng sama satpam itu, sama security itu bareng orang 5 kayaknya, 5
di situ tuh kayak ada pindahan mas, hitam itu dari utara ke selatan itu pelan sekali, itu nyata kelihatan pindah gini, di atasnya itu mas pindah, kayak apa ya, pokoknya kayak terpal hitam itu pindah gini, itu main di atasnya aku, ini apa pindah, pindah sebelah kamar mayat. Tidak tahu itu hitam apa itu, tidak tahu, pokoknya hitam. Nah, di situ pas saya dekati, pokoknya itu di situ tidak kelihatan getek atau suara apa, itu tidak ada, cuman hitam. Dari pembongkaran yang sebelah sana, pindah yang belum dibongkar, jadinya kayak terbang gini lah, besar, punya diameter sekitar ya 10 kali 10 itu. Itu wujudnya apa? Saya kurang tahu itu, pokoknya hitam, bisa nutupi kayak gelap gini mas, nggak tahu itu apa. Kalau genderuwo ini jelas tahuan kan. Nah, di situ yang jaga di situ termasuk saya semua, tidak ada yang bicara selama kurang lebih 2 jaman. Berantem ngomong tidak bisa. Di situ orang itu cuma masakan semua. Kayak gak ngomong ini kayak berat. Kayak di dikasih bisu gitu loh mas. Ini kok cuma dongeng, gak ngomong ini gak bisa. Itu apa coba mas? Ya kan secara akal sehat ini kayaknya tidak masuk akal. Dalam 2 jam ini waktu Juni mau ngomong ini tidak bisa. Cuman ngomong. Ini yang tadi yang lewat apa? Jadi cuman ini top, tidak bisa ngomong. Itu nyata itu mas. Ini saksinya waktu di soalnya pas satpam itu nggak ada yang tidak piket pun kadang mampir dari mana kan, yang tidak piket itu kan bakar api kan situ. Yang saya herankan dalam 2 jam kok tidak bisa ngomong itu. Setelah paginya, sorenya tidak bisa ngomong, bahas itu yang lewat itu, kok bisa terkunci semua, tidak bisa ngomong. Ini kan saya tidak masuk akal ya Pak. Apa coba itu? Ya mungkin dari sana pindah ke sini itu wujudnya hitam tuh yang diarani apa coba itu? Kalau istilahnya langit ya udah seperti itu. Kalau terpal mungkin ya kelihatannya. Ya saya herankan tuh tidak bisa ngomong. Yang 2 jam tidak bisa ngomong, paginya atau sorenya baru bisa bahas itu. Saya tanya temennya pas lewat sampai nih song, nanti bisa oh, tidak punya pikiran mau bahas itu apa, udah bisa. Itu mistisnya pas di rumah sakit, pas pembongkaran telah ibu bidadi mau kamar mayat. Pas mau pembongkaran tahap ketiganya ini kan yang piket. Ya karena saya kan kerjanya kan nggak cuman di situ, kadang di rumah, kadang di mana. Nah pas piket teman saya itu di situ mau ngontrol mau apa, pokoknya selalu diganggu terus. Teman-teman saya itu sempat kalau pas bukan saya nggak ada yang berani. Lah ya kalau nggak ada yang berani ini maksudnya apa? Kan saya gitu.
Anak punya sebelum masuk aja sudah merintih, nggak berani lewat situ. Padahal preman-preman situ ngambilnya karena jalannya ya lewat situ itu, lewat kamar mayat yang paling enak. Kan sebelahnya ada jembatan terus turunan. Nah, kan dekat itu kan dekat kamar mayat. Kalau sini kan ada batas pagar keliling itu kan, ya kan? Nah, pohonnya ini kan kamar mayat, terus sebelahnya jembatan, di sini ada tangga turun. Nah, preman-preman ambilnya di situ. Harus kalau piket itu memang harus lewat situ. Nah, kalau enggak preman, ya setan yang mengganggu mesti di situ, Mas. Makanya kalau saya enggak piket pun mesti suruh ke sini, suruh ke pos. Mesti apa? Ini khawatir jaga pencurian, malah sing digabungkan setan nih. Nah, setelah menjelang hari apa itu ya? Nah, pas ngumpul semua, istilahnya pas setelah gajian lah Mas, pas setelah gajian, kayaknya pas Jumat Kliwon itu, nggak ada yang berani masuk Mas. Dan pikiran saya nggak ada pengaruhnya Jumat. Kalau apa? Kalau memang itu muncul setan ya nggak perlu padang buru itu hari apa Mas? Kalau setan itu, kalau muncul ya muncul. Ya pas begitu, yuk jajal bareng-bareng. Akhirnya security itu bareng Mas. Bareng keliling, ya ndak ada apa-apa bareng, nggak ada yang ganggu, apalagi kursi ya dengan tenangnya, meja ya dengan tenangnya, tali ya masih tali, senter ya nyala terus. Sempat penasaran 2 kali keliling, nggak ada apa-apa Mas. Udah bergaya semua, menurut aman. Tapi malamnya setelah pada pulang, kan yang jaga yang 2 di sana, yang 2 di sini, dicoba. Nah, yang 2 ini, yang satu penakut, yang satunya berani, itu diganggu, dikejar-kejar Mas, teriak-teriak, mau ikut bilangnya. Bilangnya kuntilanak mau ikut. Di sentri ini ngejar. Akhirnya bukan shift saya, kan saya pulang. Itu Jumat Kliwon. Akhirnya dulu, karena belum ada HP, saya disamperi ke rumah. Kang, tetap mengganggu. Enggak boleh kan beto, aku kok milu. Mau ikut, bilangnya. Wah, yang benar ini. Ya ini sampai kita tahu mukanya itu sampai hijau Mas, minum ngejar mau ikut itu kuntilanak itu. Nah, akhirnya saya datang ke sini, terus ngambil senter. Ya saya coba, wah, saya tidak berani. Nah, akhirnya saya kesini sendiri. Akhirnya sendiri, ya biasa mainin. Ya, masuk, bisa masuk. Setelah masuk, udah bisa keluar. Kan yang dongkel, yang saya dongkel dulu itu kan yang sebelah. Yang sebelah kan, terus yang sebelah sudah dipateni, yang sebelah belum saya dongkel, ini saya dongkel masih. Ya biasa, setelah dongkel saya keluar, ketawa lagi, muncul akhirnya di atas. Nah, pintu yang lebar itu kan, buka sendiri. Saya ngomong, tolong jangan mengganggu lah. Ini saya kan sifatnya kerja di sini. Kamu mau minta apa? Kalau mau pindah di sini, saya bilang gitu. Nah, ketawa. Itu Mas yakin. Ngomong di itu pintu kan lebar, ada berapa ya? Ada 3 meter memang. 1,5 ini bukan kayak gini Mas. Ini itu gini-gini. Tapi kakinya enggak ada.
cuma putih, kakinya itu udah ada, ya istilahnya, nah misalnya rok gini, nah cuman gini dong. Nih kakinya gini udah ada kaki, cuma ketawa-ketawa. Saya kan ngomong, kamu kalau mau pindah sini mau minta apa? Saya bilang gitu. Nih, tapi mukanya ini kan rambutnya ketutup gini, nggak kelihatan. Kan rambutnya panjang, mukanya tidak kelihatan, cuman gini-gini toh. Kalau nanti pindah sini mau minta apa? Nanti saya ambilkan, saya siapkan. Kalau mau pindah sini, kita jangan diganggu. Saya bilang gitu. Mak cuma ngomong cuma di sini. Ya udah, anak mau ini teman-teman saya jangan diganggu. Akhirnya langsung pergi. Begitu pergi, udah selungo, udah pergi. Bisa gitu, akhirnya saya pulang. Pikiran saya tetap aman, Mas. Nah, pas yang jaga kan sempat ketakutan, di situ ketiduran dipindah, Mas. Percaya enggak dengan orang dua itu dipindah di kamar mayat. Orang dua. Akhirnya paginya kan cerita, saya kok tidur di sini, padahal ketakutan mau ke situ aja enggak berani kan. Secara logika pas Jumat Kliwon itu, Mas. Pas Jumat Kliwon dipindah di situ, akhirnya yang capam itu enggak berani, hanya mundurkan diri, Mas. Dia karena mau selesai, akhirnya mundurkan diri. Setelah itu akhirnya preman itu ronde berikutnya, preman ganggu lagi, preman ronde kedua ganggu lagi, mencuri lagi, Mas, kayak gitu lagi, ganti orang lagi. Setelah ganti orang, saya jadi keamanan di situ istilahnya kayak sendiri untuk ngadepi. Ini nyata, Mas. Saya ngadepi preman banyak kayak gitu, kayak ada yang membantu. Saya melihat tuh hasilnya kecil sekali. Tapi kalau mau saya sholat tuh gini, Mas, wah, itu nyata itu, Mas. Setelah itu ini badannya tuh gini, gerak sendiri. Tapi setelah sholat selesai, saya jaga lagi, kayak kemasukan lagi, Mas. Mati dia preman itu. Nah, kayak ada yang ngikut. Nah, pas pemukulan, pas berontak itu, mancen sampai jagoan satu persatu. Saya layani giliran lepas nggak pakai senjata, oke. Sepi ada orang, dan ada orang lucu. Tapi saya mau nukul, saya tangis, saya pukul sekali langsung tumbal. Pukul sekali saya tidak keras, saya sedang bantu timah. Orang lihat memang itu kayak kecil, Bang. Nah, setelah udah berikutnya kan itu kan kabur semua. Saya tuh merasa kayak orang linglung. Jadi nyata, Mas, 3 bulan saya kayak merasa juga kuatal. Saya periksa ke dokter, nggak ada apa-apaan gitu. Ada tindak sehat kok diperiksa, yang seperti keajaiban ini. Saya heran sama dunia lain ini, kok bisa membantu dengan ketekatan saya di situ, membantu lah. Nah, saya memang kalau kesibuk lihat orang yang
Yang saya itu kayak kecil banget. Orangnya itu kayak kecil. Untuk pespil banget itu yang lain takut. Ganti lagi orangnya mas. Nantang minum lagi. Itu seperti itu terus. Sampai dari ke kantor PT-nya itu. Minta jatah lagi. Pokoknya tiap bulan ganti preman, tiap bulan ganti preman terus. Itu dihitu. Siangnya juga preman, malamnya setan. Ini masing. Ya mungkin itu sudah makan di situ. Ini 30 mungkin murah atau bagaimana. Hampir 3 bulan, 4 bulan ya, saya itu ngoko. Kalau mendengar ada itu mas, panas sekali mas. Ini apa ini kan? Saya kira itu. Apa kawan saya nak rumah sakit atau apa kan? Karena kakak saya kan agak sedikit tahu lah tentang apa. Kaget. Tuan sama saya itu kaget mas. Hamil kok was baik itu mah. Tapi akhirnya saya diterapi di situ. Habisnya minta ampun. Tapi itu hanya istilahnya saya ngomongin ya itu hanya menjogo sampean selagi ada kesulitan. Ya nyambung. Istilahnya kayak nyambung gitu loh. Kayak tahu gitu. Itu mohonnya menjaga doa dan apa-apain. Tapi rasanya saya itu kayak menggendong berapa kintal apa berat sekali itu, berat gatal. Tapi kalau digunting terus gini terus kan, nggak berhenti ngukurnya ini nyata. Saat presan ini nggak ada penyakit, nggak ada alergi. Kok heran? Tapi begitu saya misalnya dekat kesenggung itu. Yang saya kesenggung, apa kamu ini? Saya kesenggung lihat orang tuh kecil sekali kan. Pendelin orang takut ya takut, kalau berani melawan. Jadi seperti itu. Saya present dokter berapa kali aja. Wah, kayak nggak percaya saya ganti dokter lain. Sama. Ini nanti udah kenapa-kenapa. Ini urusan kok buat. Akhirnya waktu terus akhirnya diprihatini sama kakak saya itu ngambilnya itu susah sekali. Minta saya sempat sadar itu sempat minta apa aja dilayani, misalkan kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, santan yang seperti itu, minta macam-macam ya. Untuk mengeluarkan itu, saya tidak ingat. Dipegangi orang tuanya itu tidak ingat pas. Mental semua. Mungkin mau ikut terus mungkin ya. Tapi sekarang sudah hilang. Tenang aja. Udah keluar itu pengalaman saya waktu pas rumah sakit. Setelah itu, ronde berikutnya, alhamdulillah itu sudah kondusif, aman. Di situ di lapas mau penyelesaian. Nah, akhirnya saya di situ mengundurkan diri mas, karena ada kegagalan. Nah, sebenarnya di rumah sakit ini saya suruh meneruskan di situ. Tapi saya di situ kan terganggu yang ikut saya itu. Nah, alasan saya mau kerja yang lain. Padahal saya mau pas yang ikut saya itu syaratnya minta ampun mas. Saya kesan sana, saya rumah sana, nggak ada penyakitnya. Akhirnya ini kakak saya dan ponakan saya yang prihatin untuk meninggalkan yang ikut saya entah itu genderuwo, entah apa, saya nggak tahu. Pokoknya istilahnya pas saya jalan tuh kayaknya satu berat. Awalnya tuh mau tidur terus mas.
Kalau tidur saya bisa bertahan sampai 2 hari 2 malam tidur terus. Saya tidak terasa, tapi yang istri saya yang orang kok tidur sampai 2 hari 2 malam, paling cuman makan kencing tidur lagi, dan gatal. Saya gini-gini terus, tapi di sana tidak ada nemu. Pamitin mundur saya di situ mas, menghilangkan yang ikut saya. Berarti di situ saya di rumah sakit ini yang berantas preman, yang berantas setan. Itu di situ mas. Karena satpam di situ paling kuat ujiannya di situ kan hanya saya berdua. Orang Pakis ini yang antar wilayah ini dengan saya tok. Yang kuat ujiannya di situlah. Yang dengan premannya berani, dengan setannya yang bukannya menantang, tapi kalau asalkan nggak diganggu, mungkin saya juga istilahnya tidak mengganggu, tinggal keniatan kita sebenarnya. Jadi memang dunia lain itu memang benar-benar panjang. Nah itu istilahnya melihat yang pintar. Saudara saya ini itu berapa bulan tuh melihat ini bisa keluar dari tubuh saya itu berhari-hari mas, paling semedin minta apa bisa nih keluar seperti apa. Saya itu dipegang pas istilahnya cara Islamnya diruqyah. Ruqyah itu dipegangi sama ada orang sekitar orang 6. Itu tidak ada yang kuat as. Begolong. Saya kan sepele kayak gitu is kotal gini man. Dia memang istilahnya ponakan saya juga orang pintar. Memang ini harus secara halus, harus secara kasar. Tidak man. Akhirnya saya dikungkum di istilahnya Jawa itu air mata tok pitu, air mata 7. Saya dikungkum di situ, kungkum. Setiap ada sungai tempuan, saya taruh di tengah, suruh kungkum segini sampai berapa jam itu mas? Ya sekitar 3 jam, 2 jam kungkum. Ya tidak merasa dingin atau apa itu tidak, masuk angin ya tidak, pokoknya telanjang. Setelah itu baru pulang, ya baru aja diterapi, alhamdulillah bisa keluar, bisa pindah. Itu pindahnya aja asal istilahnya perkosa nih mengeluarkan yang di tubuh saya itu sulit sekali, sampai menjatahan, sampai kakak saya itu motek itu istilahnya cuman makan nasi putih mau buka mau apa 40 hari. Mas saya suruh makan itu puasa mutih itu 40 hari 40 malam. Mutih itu ya nggak boleh pakai garam, apalagi gula atau makanan yang lain nggak boleh, cuma nasi. Sehari 2 hari 1 minggu kuat mas, 2 minggu kuat. Tapi setelah mau 1 bulan ke 40 hari itu makan nasi itu mas kayak makan tai mas, rasanya tidak enak sekali, mengenalkan itu sulit banget. Mungkin tidak mau keluar, mungkin mau ikut terus. Nah, akhirnya setelah 40 hari akhirnya saya lolos, deponya diisi lah. Ya minumannya cuma air putih, nasinya nasi putih, makin lama makin kayak bau tai mas. Itu makanannya, cobaan saya berat sekali mau mengeluarkan itu. Karena bawaan dari rumah sakit ya ada hikmahnya juga. Itu
istilahnya membantu saya kehidupan di rumah sakit. Waktu dulu ini kadang-kadang dulu saya ngomong ya mas, ini fluid ini mas, ini sempat dijahit nih, ini kan mentang nih, nangkep gini sama begini, shot, nggak terasa mas, tahu-tahu gua udah lupa, ini nggak dijahit mas. Ini Berapa jahitan nih Pak? ini ya di sini 1, 2, 3 sama sini ya 10-an lah. Fluid ini mas. Nggak terasa mas, mungkin kalau biasa mungkin udah putus ya. Ini terus sini belakang ya, kalau nggak kuat-kuat bisa mati gitu kan. Nah itu istilah saya cerita, maka menurut saya pahit saya pekerja saya itu sebagai pertanggungjawaban. Saya suruh kembali lagi ke rumah sakit, saya sudah nggak mau, masih ingat masa lalu itu. Itu seperti itu Mas Awe, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, minta maaf. Ada kurang pasien Pak, minta maafin. Cukup berarti Pak Ratman ya untuk cerita. Ya kalau saya tambah lagi mau sampai pagi. Oke, siap hari lanjut ke yang lain waktu. Oke, sebelum kita closing, nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi. Pak Ratman sebelum masuk ke rumah sakit itu, Pak Ratman pernah mengalami kejadian-kejadian aneh atau tidak sebenarnya sebelumnya? Sebelum masuk rumah sakit, ya sering Mas. Sering ya. Jadi memang sebelum di rumah sakit itu pun sering. Sering. Saya kan hobi mancing Mas. Kalau mancing di waduk itu kadang 2 hari, 3 hari 3 malam baru pulang. Nah, di situ sering terganggu di situ. Kuntilanak itu sering. Berarti kalau para pelat sendiri dari kecil atau sudah dewasa mengalami kejadian-kejadian di luar kita itu. Oh, itu sudah dari kecil nyaman. Jadi istilahnya kalau sudah terbiasa. Ini saya sering keliling-keliling, ya yang terutama yang pengalaman saya yang pas mancing itu. Kadang dilempari, kadang umuran ketawa, nggak tahunya saya nulis kan belakangnya ada bambu, pohon bambu, berarti sudah di atasnya. Ini ketawa Pak. Sejak kecil memang Sejak kecil sering pengalaman seperti itu. Itu ketawa, pikiran saya biasanya kalau diganggu seperti itu, mesti besok saya dapat babon, mesti dapat ikan banyak. Benar Mas, itu kena tidak? itu Iya. Satu itu mesti besoknya mesti ikan yang ngamuk temenan Mas. 13 kilo, 15 kilo. Waktu pas ada kuntilanak mesti. Nah, saya pernah mancing di wadas itu kan ada selitan kan, ada wadasan guang gini Mas. Wow. Waktu zaman saya masih ngerokok, sekarang kan sudah enggak rokok, belum rokok. Dulu pas wadas itu sigaralos. Saya ngerokok pindah sini. Saya taruh di wadah sini, kok sudah pindah sini. Ini sempat tak dites, di istilahnya saya coba rokok di sini, pindahnya di sini. Wah, saya guyon ini berarti kalau rokok yang lain tidak mau, pindahnya sigaralos itu Mas. Anggar dipindah, mesti besok saya titen, besok mesti ikan ngamuk. Lah temenan 10 kilo, ada yang babon satu bisa 3 kilo, 5 kilo.
Itu syaratnya di situ Sigaralos. Itu di Wadas Goa. Istilahnya kan sana di Wadas Lintang itu Wadas Goa. Berarti memang ya dengan sudah beberapa Ya sudah beberapa dari dulu. Ya bukannya natang tapi memang dunia lain itu memang ada. Benar ada. Tapi jangan diganggu lah. Memang yang mengganggu ya jangan diganggu. Kalau sosok-sosoknya jenengan pernah lihat yang di rumah sakit itu yang tadi sudah jenengan ceritakan, atau ada lagi sebenarnya yang belum jenengan ceritakan sosok? Ya sebenarnya ada sih yang banyak. Ada di situ selain pocong, selain kuntilanak, selain itu yang lewat itu, selain kaki itu bisa jalan. Itu pernah saya cerita ya mas, kaki itu bisa jalan dua, cuman kaki itu cuma kaki mas, tapi besar kaki ini. Itu waktu saya pikir, tapi saya tidak ngomong. Kalau ngomong dengan saya mesti pada takut. Besarnya seberapa watt lah? Ya sebadan saya lah, Kaki mau cuman kaki dua saya. Itu selain itu mas, saya tidak ngomong. Kalau ngomong nanti pada takut mas, kan? Yang penting dagang. Pak Ratman setelah keluar dari rumah sakit, Pak Ratman sebenarnya kan tadi masih mau bawa sosok yang membuat Pak Ratman gatel, membuat Pak Ratman sering dituduh. Itu nyangkal itu urus boy ini mas. Ya, jangka waktu berapa lama dari Pak Ratman itu keluar dari rumah sakit itu, menyatakan keluar dari rumah sakit itu sampai Pak Ratman sembuh, itu jangka waktu berapa lama? Itu sekitar 3 bulan 4 bulan Dengan terapi dengan doa kasar yang ini agak jenengan yang tanam di mata air 7 itu yang ditanam itu kan, sampai puasa mutih itu tidak wajar. Terus sih setelah Pak Ratman keluar dari rumah sakit itu, dan setelah terapi yang dijalanin agak jenengan itu mansil, rasanya seperti apa waktu jalan? Ya sekarang sudah lega mas, setelahnya sudah tidak ikut atau apa berat apa sudah tidak. Misalnya orang sudah tahu wah orang ini sudah megang sana tetap menghormati lah. Tinggal kitanya sudah. Kalau kita istilahnya sekali sama orang yang mungkin dihormati lah. Ini seperti itu. Itu buat perjalanan kehidupan saya. Buat ingat-ingat. Kalau saya masih pemuda 3 dulu Pak Ratman. Ya kalau ada yang membutuhkan ya masih siap. Masih gratis. Jadi begitulah kejadian yang Pak Ratman alami nyata tanpa rekayasa ya Pak Ratman. Kita bisa mengambil hikmahnya. Tadi Pak Ratman bilang makhluk itu nyata, makhluk itu ada, kita memang berdampingan, yang penting jangan mengganggu. Iya, gitu ya Pak Ratman ya. Betul seperti itu Bang. Ambil sisi positifnya dari cerita ini, jangan jadikan cerita apapun di dalam masalah ini menjadikan Anda penakut. So, tetaplah menjadi pemberani. Saya Awi, pamit undur diri. Salam chemistry. Matik up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oh, mantep.